Cristiano Ronaldo sumbang 21,6 miliar rupiah untuk warga Palestina. Dikutip dari serambinews.com, mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo memberikan donasi berupa uang sebesar 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 21,6 miliar. Cristiano Ronaldo melakukan donasi sebagai bentuk solidaritasnya untuk bangsa Palestina. Selain itu, Cristiano Ronaldo juga ingin meringankan penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Kabar donasi Cristiano Ronaldo itu mulai tersiar pertama kali setelah adanya pemberitaan dari telusur.net, jaringan televisi pan Amerika yang berbasis di Venezuela. Orang kafir kalau dia sedekah langsung dibalas Allah di dunia. Makanya banyak orang-orang kafir rajin sedekah. Itu artis yang masuk Islam kemarin. Begitu masuk Islam, suaminya meninggal, bapaknya benci, anaknya sakit, masuk penjara. Maka dalam hal ini mesti dipahami, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah cinta sayang kepadamu, maka diujinya iman. Ketika datang sakit, kehilangan, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastaquha. Sakit, demam, sakit kepala, depresi, semua, bahkan sampai duri yang menusuk kakimu, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'at. Allah ingin membersihkan segala dosa-dosa. Maka kita husnuzon. Sekarang kan orang banyak suuzon sama Allah. Itu teman saya Pak Ustadz, ngaji gak pernah, sholat gak pernah, karirnya mantap, pangkatnya naik, tunjangannya besar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Sayang, mana keadilan Tuhan itu Pak Ustaz? Ini orang tidak paham antara nikmat dengan istidraj. Ada yang paling mengerikan dalam hidup ini namanya istidraj. Apa itu? Sholat tak pernah tapi rezeki lancar, ngaji gak mau tapi karir melejit, puasa sedekah tidak pernah, zakat tidak, tapi umur tetap panjang dan badan sehat walafiat. Hati-hati, itu namanya istidraj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada orang-orang yang kami mainkan dengan istidraj. Wa umli lahum, aku ulur seperti layang-layang, diulur supaya apa? Semakin jauh, semakin nyangkut. Hati-hati. Saya nggak pernah sholat, kenapa rezeki saya lancar? Segera bertobat, berarti saya sedang dimainkan Allah dengan istidraj. Celaka 12, mereka ini menyangka berhasil menipu. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka menipu Allah. Tengok, Allah kayaknya sudah nggak sempat lagi ngurus kita, sudah terlalu banyak. Akhirnya dia nggak sadar kan? Akhirnya rekening saya tetap dapat kan? Yukhadi'un Allah, mereka menyangka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah sedang menipu mereka. Nampaknya seperti nikmat, padahal dia dalam azab. Innallaha la yumli lizalim. Allah sengaja mengulur orang yang zalim itu, diulur rezekinya, diulur umurnya, diulur anaknya, diulur istrinya, diulur puasanya, diulur. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Ketika Allah mengazabnya, Allah tidak menyisakannya sedikit pun, dijerumuskan, disukurkan dalam neraka jahanam. Tak tersisa sekali. Pak Ustaz, ya. Kenapa orang kafir itu diberi rezeki oleh Allah? Buka kitab fikih sunnah dalam bab wakaf. Orang kafir kalau dia sedekah langsung dibalas Allah di dunia. Makanya banyak orang-orang kafir rajin sedekah ke panti asuhan. Kenapa? Begitu dia sedekah, Kong, lu kok selalu sedekah di panti asuhan? Sedekah sama orang Islam lebih hoki. Kata dia sedekah sama orang Islam lebih hoki. Setelah dia sedekah bulan ini 1 karung, rezekinya naik. Dan mereka yakin banyak mereka yang sedekah di panti asuhan umat Islam. Jawabannya ada dalam fikih sunnah bab wakaf. Orang Islam, orang kafir sama-sama dapat rezeki. Bedanya orang kafir itu langsung dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka. Makanya kita tak begitu. Makanya nggak boleh suuzon.
pergi ngelihat orang sakaratul maut, wajahnya hitam. Waduh, kasihan betul si anak. Nampaknya suul khotimah. Kenapa? Wajahnya hitam. Dia kena livernya hitam. Ini perlu saya jelaskan. Saya khawatir jamaah nanti suuzon melihat saya kan hitam. Waduh, Ustaz Abdul Somad nampaknya suul khotimah. Gak bisa kita nilai dari zahirnya. Jangankan orang mati, orang balik haji aja gak bisa kita nilai dari zahirnya. Pulang haji, ketemu sama Pak Haji, gemuk, sehat, putih. Waduh, mambrur Pak Haji ya. Rupanya gak pernah ke masjid. Makan tidur di hotel. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Perbaikan gizi. Gak bisa. Yang satu pulang dari Makkah kurus, kering, tinggalnya di Aziziyah, lewat terowongan, jalan kaki. Jauh, begitu pulang, waduh, tak ada tanda-tanda kemakmuran. Nggak bisa, makanya kita tidak boleh suuzan. Nahnu nahkumu bis-zawahir. Kita hanya menilai dari zahir. Wallahu yatawalla sarair. Allah yang menghukum segala rahasia manusia di hadapan Allah SWT. Jangan suuzan. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, ijtanibu jauhilah katsiran minadh dhann. Prasangka. Sabar level 3, sabar dalam ujian. Siapakah yang paling sabar dalam ujian? Tidak ada kesabaran melebihi sabarnya Ibrahim. Loh, kok dari tadi Ustaz Ibrahim? Nampaknya Ustaz ini datang jauh-jauh gak punya bahan lagi selain Ibrahim. Kita kan momennya kurban. Ibrahim, gimana ujian Ibrahim? Ibrahim diuji mendapatkan seorang bapak bernama Azar. Kerjanya apa? Buat berhala. Bukan nyembah berhala, buat berhala. Semua berhala yang buatan Bapak Ibrahim ditulis made in Azar. Azar itu kerjanya bukan buat berhala. Azar Corporation, khusus untuk patung-patung berhala. Datanglah Ibrahim, punya bapak penyembah berhala. Itu takdir, harus diterima, tapi harus diperbaiki. Karena dulu kita tidak pernah request kepada Allah. Inna adakum yujma'u khalqihi fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging. Air, darah, daging. 40, 120. Ketika umur kandungan 120, yursalul malaku, datang malaikat membawa roh. Roh Abdul Somad masuk ke dalam perut orang Melayu. Saya jadi orang Melayu. Roh bapak masuk ke dalam perut orang Minangkabau, menjadi orang Padang. Baaka kini sehat. Masuk ke dalam perut orang Sunda, kumaha atuh damang. Masuk ke dalam perut orang Jawa, kepripun kabari api, wis pirang-pirang dino orang kepetuk sampean. Masuk ke dalam perut orang Batak, halak kita sasudena. Masuk. Biado artinya apa kabar? Ini bukan request. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas. Abdul Somad mau masuk ke mana? Multiple choice. A. Melayu, B. Eropa, C. Afrika. Pilih dong. Makanya kita mesti sabar menerima takdir. Masuk ke dalam perut orang Batak, Tapanuli Utara, Toba, lahir sebagai seorang Kristen. Siapa namanya? Ustaz Nabawan. Ustaz Nabawan itu dari perut orang Tapanuli Utara, Batak. Batak itu rumah makannya BPK, babi panggang karung. Tapi setelah dia lahir ke dunia, mencari hidayah. Beda kan? Lahir dari rahim perut orang kafir itu takdir, tapi menjadi kafir pilih. Jadi masuk ke dalam perut orang Cina, putih ganteng tapi kafir. Siapa dia? Ustadz Prediksi. Masuk ke dalam perut Cina kafir itu takdir, tapi menjadi kafir pilih. Kapan kita mengatakan ini pilihan, ini tidak? Ketika tidak bisa dipilih menurut akal, maka itu adalah takdir. Tapi hari ini saya dengan penuh kesadaran untuk memilih
antara kampus dengan air putih. Bayangkan Anda di depan saya ada dua pilihan. Maka saya saat ini memilih. Pilih mana? Maka saya dengan kesadaran saya pilih gelas yang ini. Tulisannya B3B jawabannya halal. Tapi saya tak bisa dengan penuh kesadaran saya pilih kampun. Habis itu saya minum lalu saya mabuk. Ketika ditangkap, kamu kenapa mabuk? Tuhan mentakdirkan saya minum kampun. Ente dihukum 2 kali. Pada masa Umar bin Khattab ini orang dihukum 2 kali. Orang minum khamar dihukum 40 kali cambuk. Dia dihukum lebih. Begitu selesai dia marah. Kenapa saya dihukum lebih? 40 untuk minum khamar, lebihnya bonus. Karena ente berani ngomong takdir tanpa ilmu. Sekarang orang banyak menggunakan kata sabar level 3 untuk menyelewengkan ajaran Islam. Anak mahasiswa pulang kampung bawa transkrip nilai IP 2,0. Ma, Pa, ini IP transkrip nilai. Kok 2,0? Pa, sabar ya, ini musibah dari Allah. Papa ngaji kan? Nah, sabar itu Pak, kata Ustadz Somad level 3 nih. Sabar ya. Dia pilihan untuk dapat IP 3,7 dengan 2,0 pilihan. Yang bersungguh-sungguh dapat. Tapi ketika sudah belajar serius, tiba-tiba datang penyakit, tak ada obatnya. Itu musibah. Maka mesti hati-hati. Sekarang ini banyak orang mencari kambing hitam dan yang dikambing hitamkannya Tuhan. Anak gadis pulang kampung dalam keadaan ngadu. Kamu kenapa bisa begini? Mama sabar ya. Ini sudah ketetapan Allah. Dia dengan penuh kesadaran saat diajak oleh boyfriendnya itu. Diajak. Kita sore ini makan bakso ya. Iya mas. Sore ini kita jalan-jalan ya. Iya. Dengan penuh kesadaran hidup adalah pilihan. Wa nafsi wa ma sawwaha, jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha, ada jalan kiri, wa taqwaha, ada jalan kanan. Maka kalau sudah lengkap usaha, terjadi juga sabar level 3. Pulang ke rumah, motornya dikunci. Motornya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kan sudah cukup tuh usaha. Hilang juga. Hilang beserta rumah-rumahnya dan kompleknya hilang sekalian. Itu sabar level 3. Sabar. Itu yang disebut dengan takdir sabar. Tidak. Kecicilan. Tinggalkan sepeda motor di depan rumah. Kuncinya ditinggal. Hilang. Ya maling bilang, itu saya ya kan itu. Ada usaha, ada ikhtiar, maka ada kita diberi ikhtiar. Ini memang sudah ditetapkan untuk saya. Ini untuk saya. Bukan untuk Ustadz Qol. Untuk saya. Karena beliau tak minum, berarti untuk saya. Ini untuk saya. Tapi saya tidak bisa mengatakan, ini sudah ditakdirkan untuk saya. Kalau gitu, cukup buka mulai. Tak bisa.